Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Di era digital seperti sekarang, informasi sangat menyebar luas. Tak hanya 1 atau 2 orang yang menerima informasi, melainkan jutaan hingga triliunan. Nah, kita hidup dalam perkedampingan media sosial. Media sosial digunakan untuk sarana komunikasi, edukasi, atau hanya sekedar mencari hiburan semata. Selain itu, dalam bukti nyata, seperti kita menggenggam smartphone sehari-hari, itu sebagai bukti kita berada di era digital. Nah, tapi ada permasalahan yang paling utama di era digital ini, yaitu tentang kesehatan mental. Sesuai dengan SDGs poin ketiga, yakni tentang kehidupan berkelanjutan dan juga hidup sehat. Tetapi ada permasalahan yang paling utama, yaitu kesehatan mental itu sendiri. Bagaimana cara mengatasinya dan gimana? Apakah semua itu sudah terlaksana? Nah, mari kita lihat realitanya. Data menunjukkan bahwasannya WHO 7 dari 10 mahasiswa mengalami gangguan mental dan juga depresi. Dan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia mengatakan 20% mahasiswa di Indonesia mengalami depresi hingga berujung pada kematian diri. Hal itu disebabkan karena mahasiswa tidak bisa membagi waktu antara mereka belajar dan mereka hingga senggang. Nah, selain itu juga mereka mendapatkan tekanan dari sistem akademik mereka atau bahkan orang tua mereka. Dan apalagi kita berada di era digital sekarang, kita selalu membandingkan dengan diri kita dengan orang lain, seperti pencapaian prestasi mereka atau bahkan hingga bentuk fisik kita. Kita tidak boleh seperti itu, karena itu sangat mengganggu kesehatan mental kita. Seperti yang disebutkan oleh Dwi Lestari pada jurnal tahun 2022 menyebutkan bahwasannya kesehatan mental apabila terganggu akan berpengaruh kepada sistem akademiknya, dan juga sebaliknya apabila kita memiliki kesehatan mental yang baik, itu justru malah membuat sistem akademik dan juga prestasi lebih baik. Artinya apa? Jika kita memiliki tubuh yang sehat, semua akan mengikuti kita. Jadi tunggu apa lagi? Serta bagaimana cara mengatasinya? Yaitu yang pertama, kita harus mulai terbuka ketika bercerita kepada teman kita ada masalah. Lalu sebagai teman, kita juga harus mendengarkan penuh dengan rasa empati dan penuh dengan rasa peduli. Lalu yang ketiga, kita harus bisa membagi waktu dengan baik antara sistem belajar kita dan juga libur. Agar apa? Agar kita tidak stres. Lalu yang paling terakhir, kita itu harus memiliki layanan konseling. Nah, kampus yang baik itu kampus yang memiliki layanan konseling. Lalu kita bisa berkoordinasi atau bercerita tentang masalah kita. Jadi kita tidak ada memendam rasa. Seperti halnya peribahasa, ketika kita akan membangun, kita harus menyayangi diri kita terlebih dahulu. Gimana mau mencapai Indonesia Emas 2045 jika kita saja masih tidak sayang kepada diri kita? Jadi mulai sekarang kalian harus mulai terbuka. Seperti halnya kita harus bercerita kepada teman, kita harus mulai peduli dengan kesehatan kita, karena investasi yang paling penting adalah kesehatan untuk tubuh kita. Lalu sebagai generasi muda yang membangun bangsa untuk Indonesia Emas 2045, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti kita bodoh amat saja kepada diri kita, itu sangatlah tidak boleh. Sebagai generasi muda, marilah kita saling menjaga, saling mengingatkan untuk Indonesia Emas 2045. Lalu gunakan media sosial untuk membranding diri kita sendiri, bukan untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Gunakan media sosial untuk membudayakan masyarakat sekitar, bukan hanya untuk kebutuhan diri kita sendiri. Indonesia Emas 2045 bukan hanya dari fisik saja, tapi harus sehat dari mental dan juga emosi dan pikiran. Marilah kita wujudkan SDGs poin ketiga, yaitu kesehatan mental dan hidup sehat untuk semua usia. Saya Ophelia Putrawardini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.